Masya Allah. Yang tentunya mereka adalah senior Ana secara umur. Ana lulus SMA 96. Ini tahun 88. Semoga Allah Azza wa Jal memberkahi di sisa umur. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk husnul khatimah. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari Sabtu tanggal 25 Jumadal Ula 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 9 Januari 2021 Masehi. Allah Azza wa Jal memberikan karunia-Nya kepada kita untuk mengisi waktu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Hari ini banyak orang melakukan aktivitas yang mungkin sebagian sedang liburan. Sebagian sedang di rumahnya karena memang harus kerja dari rumah. Tapi sebagian ada yang menyempatkan diri untuk menuntut ilmu. Jamaah rahimakumullah, ketika Ana dapat judul resolusi dalam ajaran Islam, sebenarnya Ana bingung. Apa yang dimaksud dengan resolusi? Karena kalimat resolusi ini dulu Ana sering dengar berkaitan dengan layar HP atau berkaitan dengan komputer kita, yang kadang-kala bisa disetting resolusinya supaya lebih jernih ya, supaya layarnya lebih bagus. Kadang-kala bisa kita atur tuh. Dan ternyata resolusi memiliki makna lain. Yang kalimat ini sering diungkapkan biasanya saat akhir tahun atau menjelang pergantian tahun. Kata ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang ingin dicapai oleh seseorang di tahun depan. Kalau menurut KBBI, resolusi, kenapa Ana jelaskan ini karena memang terus terang Ana sendiri baru tahu dengan makna kalimat ini. Maka Ana terima kasih kepada yang memberikan judul sehingga ustadznya harus belajar lagi. Resolusi merupakan suatu putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat dalam kurung musyawarah atau sidang. Pernyataan tertulis biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal. Jadi resolusi itu membuat kembali, kalau tadi dikatakan mungkin dari resolusi, itu membuat kembali keinginan, cita-cita yang dituangkan dalam rencana, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kalau itu makna resolusi, perlu diingat sebelum kita membicarakan resolusi dalam ajaran Islam. Perlu diingat bersama bahwa umat Islam ini memiliki kalender sendiri. Makanya kadang-kala bingung. Anda baru mendapat flyer tentang kajian perjalanan hidup Nabi SAW. Masya Allah. Tapi kalendernya Masehi. Jadi gimana mau mempelajari hidup Nabi SAW, sedangkan kalender yang dipakai itu Masehi. Bagaimana kita akan mengetahui kapan turunnya wahyu? Di bulan apa? Kapan hijrahnya Nabi SAW? Kapan diharamkannya khamar? Kapan terjadi perang Badar? Kapan terjadi perang Uhud? Kapan Nabi umrah SAW? Kapan Nabi melakukan penaklukan kota Mekah? Kapan Nabi? Kapan?
Tapi yang dipakai kalender Masehi. Sedangkan Allah Jalla Jalaluhu sudah menetapkan kalender buat umat Islam. Bahkan sebenarnya kalender ini kalender semua nabi. Kalender yang bermula dengan bulan Muharram, berakhir dengan bulan Dzulhijjah. Di situ ada Dzulhijjah, pelaksanaan ibadah haji. Kalau kita melihat orang-orang Yahudi, sampai hari ini mereka masih merayakan hari kemenangan Nabi Musa alaihissalam. Pakai kalender apa orang Yahudi? Pakai kalender Qamariyah. Diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam itu bukan di bulan Januari, bukan di bulan September, bukan di bulan Desember, tapi tanggal 10 Muharram. Yang 10 Muharram ini subhanallah akan berputar jamaah. Sehingga bisa jadi hari-hari ini merasakan 10 Muharram. Bisa jadi Muharram jatuh di bulan Desember. Nanti bulan depannya, tahun depannya jatuh di bulan Januari. Mungkin terus seperti itu. Ramadan, kapan kita puasa? Masih ada yang bertanya, kapan kita puasa ya? Di 1 Ramadan kita berpuasa. Tapi karena dia nggak tahu dengan bulan Ramadan. Dia nggak tahu bahwasanya ada bulan sebelum Ramadan namanya Sya'ban. Sebelum Sya'ban ada bulan namanya Rajab. Sebelum Rajab ada namanya Jumadal Akhirah. Sebelum Jumadal Akhirah ada bulan namanya Jumadal Ula. Sekarang kita ini tanggal 25 Jumadal Ula yang pertanda 95 hari lagi insya Allah, 3 bulan 5 hari kita masuk bulan Ramadan. Selesai. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 36. Nah, silahkan siapa yang mau baca? Surat At-Taubah ayat 36. Silakan, Kan Harven. Ya, bentar. Surat berapa Ustaz? Ayat 36. Suratnya surat At-Taubah. Surat ke-9. At-Taubah. Nah. At-Taubah. Mungkin di layar bisa dilihat. Nah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ahadum minal musyrikin. Taubah 36. 36. Iya. Ayat 36. Ya, 36 data. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahron fi kitabillahi yaumal khalaq. Yauma khalaqah. Yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum. Dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin naffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan Allah yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Allah mengatakan jangan kalian menzalimi diri kalian dalam 4 bulan itu. Bulan apa? Coba sebutkan.
Nggak ada kaitannya dengan bulan Januari. Nggak ada kaitannya dengan dengan tahun Masehi, atau tahunnya orang-orang Cina, atau tahunnya orang-orang Jawa, atau tahunnya orang-orang Romawi, orang Persia. Ini berkaitan dengan agama Allah Azza wa Jalla. Dan penentuan bulan ini, ingat, bukan sejak lahirnya Nabi Muhammad SAW, bukan sejak lahirnya Nabi Isa, wala Nabi Musa, wala Nabi Ibrahim, wala Nabi Adam. Terus, pada hari penciptaan langit dan bumi, itu sudah ditetapkan, di antaranya ada 4 bulan haram. 4. Tapi kebanyakan kita, ya, dia nggak tahu dengan bulan-bulan Islam. Ini teman-teman atau abang-abang senior yang lulus 88, kalau hijriahnya berapa? Kadangkala kita juga nggak tahu. Sebagian kita tahu tanggal lahir dia secara Masehi, tapi secara Islam nggak tahu. Ahibati fillah, makanya kalau kita bicara tentang resolusi, sejatinya seorang muslim itu nggak perlu nunggu tahun baru. Baru dia akan melakukan resolusi. Kenapa? Karena kita itu nggak pernah tahu apakah umur kita akan sampai ke bulan Ramadan. Apakah umur kita akan sampai ke bulan Syawal? Apakah umur kita akan sampai ke bulan Dzulhijjah? Kita nggak tahu. Sehingga nggak perlu nunggu tahun baru. Jadi yang pertama, kalau bicara resolusi, yang perlu dipersiapkan adalah kita mengambil ibrah dan pelajaran dari berjalannya waktu. Kalau bicara tahun 88 Masehi, itu ada di antara 1408 Hijriah atau 1409 Hijriah. Subhanallah. Bapak-bapak dulu adalah anak-anak muda yang penuh energi, yang aktif ketika SMA. Lanjut kuliah, menikah, tahu-tahu sebagian sudah punya cucu. Subhanallah. Bahkan sebagian sudah meninggal dunia. Anak punya ayah, kadangkala masih ada ketemu sama teman-teman SMP dia. Anak tanya, Abah, berapa yang tersisa? Dia itu nggak lebih dari jari tangannya. Mereka pergi. Maka kita perlu ambil pelajaran. Dengan bergantinya malam dan siang. Dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Jangan bilang tiap tahun. Tapi kita bicara tiap hari. COVID-19, oke. COVID-19 tahun 2019. Sekarang udah 2021. Setiap hari kita dapat informasi baru. Ada kejadian seperti ini. Yang terpapar sekian. Yang sembuh sekian. Yang mati sekian. Ada berita lagi baru. Ternyata ada varian baru. Yang sudah masuk ke beberapa negeri. Nanti ada berita baru lagi. Oh, vaksin sudah ditemukan. Nanti akan mulai vaksin tanggal sekian, tanggal sekian. Sebagian gak sampai tanggal vaksin udah mati. Dan tiap hari kita mendengarkan kabar kematian tersebut. Hari ini ada yang dibunuh. Berita fulan dibunuh. Ada yang diperkosa. Ada yang ditemukan berzina. Ada yang tabrakan. Ada yang gempa. Ada yang kena banjir. Ada.
Ada yang tertawa. Dan ada yang menangis. Ada yang diterima kerja. Ada yang di PHK. Ada yang tambah kaya. Ada yang tambah miskin. Allah menyuruh kita untuk mengambil pelajaran. Allah mengatakan fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal. Ahibati fillah. Bertambahnya umur kita. Kadangkala ada orang yang merayakan tanggal lahirnya secara Masehi. Ya karena Masehi ya ikut tradisi orang-orang Masehi. Dia merayakan tanggal lahirnya. Kemudian bergembira, berpesta. Padahal dia sedang merayakan kedekatan dia dengan kematian. Semakin bertambahnya umur, kita semakin tahu engkau kayaknya nggak lama lagi hidup di dunia. Tiap hari mentari yang terbit itu ngurangin umur kita. Berkurang 1 hari. Nanti tenggelam matahari ya Allah malam. Pagi terbit lagi Allah, berkurang lagi. Makanya biasanya orang itu kalau nunggu gajian kayak apa dia? Kadang-kala yang dia lakukan itu dia coret kalender di rumahnya. Coret. Atau nunggu tanggal pernikahan. Dia mau nikah umpamanya tanggal 20 Sya'ban. Mulai tanggal 25 Jumadal Ula dia coret sudah. Ya Allah, tambah mendekat nih hari itu. Dengan kematian pun seperti itu. Cuma jarang orang yang mengambil pelajaran dari bergantinya siang dan malam. Yang ada dia terus mencari makan. Seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 44. Surat An-Nur ayat 44. Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma arsalna An-Nur rusulana. ayat 44. Ayat 24. Surat 24 ayat 44. Nah, surat 24 ayat 44. Bentar. Surat 44 ayat 24. Siap. Ayat 20 ayat surat 24 ayat 44. Suratnya 24. Ya. 44. An-Nur Nah, 44. siap. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuqallibullahu laila wan nahar. Inna fi zalika la ibratan liulil absar. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Nah, yang ngelihat. Yang nggak ngelihat nggak bisa ambil pelajaran. Orang buta kadang-kala nggak tahu matahari sudah tenggelam. Matahari sudah terbit. Tapi kita yang dapat melihat. Kita hanya berpikir besok akan kerja. Besok akan berangkat rapat. Besok. Tanpa ambil pelajaran ketika melihat matahari itu tenggelam. Dia mengatakan sehari dari umurku sudah pergi. Abu Darda, sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya ibna Adam, wahai putra Adam, innama anta ayyam." Engkau itu hanya bilangan hari. Engkau hanya bilangan hari. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Setiap satu hari berlalu, sebagian dari dirimu itu pergi.
Perlahan-lahan terus ya mah. Dulu ada kalender sobek ya mah. Sekarang masih ada ya. Kalender dinding yang disobek ya. Kita akan tahu berkurangnya umur kita di sana. Semua kejadian itu jamaah menunjukkan kepada kita bahwa bumi ini bukan tempat tinggal kita. Kita akan pergi. Kondisi dunia ini tidak satu kondisi. Dia berubah-ubah. Sedangkan tempat tinggal yang abadi nggak seperti itu. Makanya di surga Allah Azza wa Jalla nggak ada siang dan malam. Nggak ada matahari terbit dan tenggelam. Begitu pula di neraka. Bulan yang kita lihat. Kita tuh kalau hafal kalender Hijriah, kita akan melihat ketika bulan purnama, oh ini berarti malam tanggal 15. Malam tanggal 15. Tapi bulan itu menjadi bulat bermula dari kecil. Kita lihat bulan itu. Dia kecil seperti bayi yang baru lahir. Kemudian tumbuh lebih besar lagi. Kemudian menjadi sempurna. Setelah itu, setelah kesempurnaan itu, dia akan turun. Berkurang besarnya, berkurang. Sampai kecil dan menghilang. Begitu pula umur manusia. Nih abang-abang dan kakak-kakak yang alumni tahun 88. Ana rasa bulannya udah mulai mengecil. Karena kesempurnaan umur itu umur 40 tahun. Menuju ke 40 tahun, menuju kepada kesempurnaan pemikiran ya. Udah lewat kayaknya abang-abang. Ana pun udah lewat. Ketika sudah sempurna dia akan mengecil. Nggak akan tambah besar, sudah nggak ada. Engkau akan semakin melemah. Melemah, hilang. Oleh karena itu, bicara resolusi, Muslim tuh tiap hari resolusi. Tiap hari dia duduk merenungkan diri. Mempersiapkan dan merencanakan. Allah Azza wa Jal kata Nabi alaihi salatu wassalam, yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari agar mereka yang berbuat dosa di siang hari bertobat. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail. Dan di siang hari Allah membentangkan tangannya untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Oleh karena itu, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Ini kalau bicara resolusi kita nih. Kalau engkau sedang di pagi hari, jangan nunggu sore untuk berbuat. Jangan. Ketika engkau di sore hari, fala tantadhiril sabah, jangan nunggu besok. Kita nggak tahu besok kita masih hidup apa enggak. Orang-orang yang mati, apa dipikir mereka itu nggak punya rencana besok mau makan di mana? Kadangkala istrinya tanya malam hari, "Bang, besok kepingin masak apa?" Kata suami, "Aku ingin ayam bakar. Atau ikan bakar lah." Kata istrinya, "Siap, dua-duanya aku siapkan." Berangkat pagi kerja. Yang udah janjian insya Allah nanti sebelum zuhur udah sampai rumah. Iya, betul dia sampai rumah. Tapi gak berdiri lagi. Dia masuk ke rumah dalam keranda. Mati. Semua orang punya angan-angan untuk hidup esok. Untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tapi kita gak pernah tahu. Makanya jangan pernah nunggu besok. Engkau hari ini. Pagi ini, jangan bukan besok aja. Pagi ini jangan nunggu sore. Mau sedekah, ya udah segera. Kadang-kala ada orang, entarlah anak sedekah, entar anak transfer. Kapan? Ya mungkin entar malam lah. Tapi kalau memang kau nggak bisa transfer, nggak ada masalah.
Karena memang lagi sibuk, lagi ada kerjaan. Tapi kosong. Kenapa engkau harus tunda? Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita setiap awal bulan. Setiap awal bulan Hijriah. Nih sekarang kita tanggal 5 ya. 5 hari lagi insya Allah kita masuk ke Jumadal Akhirah. Di setiap awal bulan ketika melihat rembulan, bulan sabit yang menunjukkan awal masuk bulan. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Mungkin sebagian kita bertahun-tahun muslim nggak tahu. Puluhan tahun dia menyaksikan rembulan. Atau bahkan dia nggak menyaksikan memang. Karena buat dia tanggalan adalah Masehi. Di setiap awal bulan, Nabi SAW tatkala melihat bulan, beliau berdoa mengatakan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Dalam riwayat lain dikatakan, wa taufiq lima tuhib wa tarda. Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Bulan yang penuh dengan keselamatan dan keislaman. Penuh dengan bimbingan Allah SWT. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Apakah kita melakukan itu? Kalau bicara resolusi, coba kau lihat. Kita ini kadang-kala bicara yang besar. Malu kita kan. Yang di hadapan kita tidak selesaikan. Barakallahu fikum. Itu yang pertama. Mengambil pelajaran dari bergantinya bulan, bergantinya malam dan siang. Ya. Kemudian yang kedua. Ketahuilah bahwa tidak ada zaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Zubair bin Adi rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, dia mendatangi sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Zubair, kami mengadu kepada Anas. Apa yang diadukan? Karena kezaliman penguasa pada waktu itu. Gubernur Kufah itu Hajjaj bin Yusuf. Dia sangat zalim, kejam. Apa kata Anas ketika orang-orang mengadu? Anas mengatakan, isbiru, sabar kalian. Fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak ada zaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Tidak ada zaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum. Sampai kalian menjumpai Rabb kalian. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tuhu min nabiyyikum. Aku mendengar itu dari Nabi kalian. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Pengetahuan ini, kalau udah dikasih tahu, kita udah dikasih, nanti tuh yang akan datang akan lebih berat lagi. Jadi orang akan mempersiapkan diri. Nih, abang-abang yang tahun 88 lulus, dia akan melihat sekarang bagaimana kondisi anak-anaknya. Yang dihadapi anaknya itu apa? Dulu orang mau berbuat dosa, itu sulit. Sekarang lebih mudah lagi. Na'udzubillah. Dulu orang berzina selesai. Sekarang orang berzina di video disebarkan. Apa nggak lebih buruk dari yang dulu? Dulu iya ada perzinaan, dulu iya. Minum khamr ada. Narkoba ada, tapi sekarang na'udzubillah. Semakin parah. Sampai kapan? Sampai berjumpa Allah Jalla Jalaluh. Maka ini modal kita untuk resolusi.
Ketika udah dikasih tahu, hati-hati ya, ke depan itu nanti ada maling. Berarti rumahnya harus kunci dengan benar, pasang CCTV. Ketika dikatakan akan ada banjir loh, banjir bandang nantinya. Terus jangan tinggal di sana, kau cari tempat yang tinggi. Tapi dikatakan di tempat yang tinggi yang kau tinggal ini sekarang akan terjadi gempa loh. Terus gimana? Engkau kemana-mana tidak akan merasa aman. Kecuali kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mau di tempat yang tinggi, musibah juga datang. Mau di tempat yang rendah juga datang. Kenapa? Karena kita tidak pernah akan keluar dari ruang ujian ini. Namun yang ketiga nih, walaupun udah dikasih tahu nanti yang akan kita hadapi lebih buruk lagi dari yang sebelumnya, Muslim tetap optimis. Nggak boleh pesimis. Nggak boleh putus asa. Aduh gimana ya? Hadapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Beliau mengatakan, "Idza qala halakan nas fahuwa ahlakuhum atau ahlakahum." Kalau ada orang mengatakan, "Oh, manusia sudah hancur, udah binasa, udah rusak orang-orang ini." Maka dialah yang menghancurkan mereka atau dia yang paling hancur di antara mereka. Nah, oke, masanya buruk, tapi tetap kita optimis. Bukankah setiap malam yang gelap gulita, dengan hujan yang deras, dengan angin yang kencang, akan berlalu? Ya. Akan berganti dengan pagi hari yang mengusir gelapnya malam. Akan berhenti rintik-rintik hujan. Digantikan sinar mentari dan langit yang cerah. Maka tetap optimis. Sesulit apapun. Bahkan kita harus yakin. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Itu harus ada di diri kita. Sebuah keyakinan akan besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Adapun musibah-musibah, kalau sekarang kita bicara COVID-19, mungkin nanti akan ada varian baru yang lebih buruk lagi. Mungkin nanti akan ada ini, itu, macam-macam. Ya. Tapi berbaik sangka sama Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Seperti itulah. Karena tadi udah dibicarakan, dunia ini bukan tempat tinggal. Maka kondisinya tidak menentu. Fulan kaya, bisa jadi miskin. Fulan miskin, bisa jadi kaya. Nah. Fulan kemarin dieluk-elukan, disambut sama orang banyak. Hari ini di penjara. Kemarin disambut dia Ustaz. Masya Allah. Di hadapan jamaahnya. Ketika dia kampanye di hadapan 1 juta manusia mungkin. Yang memilih dia. Hari ini mendekam di penjara. Kemarin dia tidur di atas ranjang yang enak. Hari ini dia kepanasan di dalam sel penjara. Itu kehidupan. Tapi kita tetap optimis. Sahabat Nabi yang bernama Khabbab bin Ard. Dia adalah sahabat yang disiksa oleh orang-orang musyrikin di awal-awal Islam di kota Mekah. Sampai dia pernah dibakar punggungnya sama orang-orang musyrikin. Apa kata Khabbab? Syakauna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah mengadu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wa huwa mutawassidun burdatan fi dhillil Ka'bah. Beliau sedang berbantalkan kain baju beliau di bawah naungan Ka'bah. Dan kita sudah mendapatkan penindasan dari orang-orang musyrikin. Lalu kita mengatakan, ala tad'ullaha lana. Apa engkau tidak berdoa kepada Allah, minta buat kami. Ala tastansir lana. Kau tidak minta pertolongan kepada Allah buat kami. Lalu Nabi duduk. Yang awalnya bersandar atau rebahan, beliau langsung duduk. Wajahnya merah. Beliau mengatakan, kana rajulu fi man kana qablaku. Kalian tahu orang-orang sebelum kalian. Yuhfaru lahu fil ard. Digalikan tanah buat dia. Dilobangin tuh tanah. Kemudian dia ditanam di situ. Ditutup, tinggal kepalanya doang. Lalu digergaji kepalanya sampai terbelah jadi 2. Fama yasudduhu dzalika an dini.
Dan itu tidak membuat dia berpaling dari agama Allah. وَلَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرِ. Allah akan menyempurnakan agama ini. Akan disempurnakan. Dalam kondisi sulit pun tetap optimis. Allah akan sempurnakan agama ini. Sehingga nanti akan ada ar-raqib, pengendara dari Son'a ke Hadramut, yang dia tidak takut kecuali kepada Allah. Atau takut kepada serigala-serigala yang akan memangsa domba-domba dia. Walakinnakum tasta'jilun. Rawahul Bukhari. Tapi kalian orang yang terburu-buru. Kalian tergesa-gesa. Kita optimis tapi jangan tergesa-gesa. Karena orang tuh kalau optimis kemudian dia tergesa-gesa. Nanti putus asa dia. Dia mengatakan, ya Allah Ustaz, ana udah usaha Ustaz. Tapi gagal terus. Aduh kayaknya memang ana ditakdirkan jadi orang miskin. Jangan. Ana ditakdirkan jadi orang jahat. Lah. Oh jadi orang baik insya Allah. Allah akan sempurnakan agama ini. Jangan tergesa-gesa. Ahibati fillah. Yang keempat. Kalau tadi bicara optimis, Nabi tetap menanamkan optimisme di para sahabat. Banyak kejadian yang menunjukkan hal itu. Ketika Nabi diusir dari kota Mekah, beliau tetap optimis. Ketika beliau dikepung oleh penduduk Mekah. Dikepung nih. Oleh 10.000 tentara. Tahun ke-5 Hijriah. Di musim dingin. Tidak ada makanan di kota Madinah. Orang-orang musyrikin mereka berharap selesai sudah urusan orang-orang Madinah. Bentar lagi mereka kehabisan makanan, mereka akan menyerahkan Muhammad alaihissalatu wassalam. Nabi menanamkan optimisme di diri para sahabat. Bahkan tatkala pasukan musuh datang menyerang kota Madinah, apa kata para sahabat? Qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Ini yang dijanjikan Allah dan Rasul. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanun tathbita. Jadi peristiwa-peristiwa yang mungkin menyulitkan mereka, itu membuat mereka semakin beriman. Semakin kokoh keimanan mereka. Antum tahu yang namanya pasak itu. Bagaimana supaya dia kokoh? Dia dipukul. Dipukul sekali. Mungkin dia merasa sakit. Tapi belum kokoh dia. Dipukul lagi. Semakin masuk ke dalam. Dipukul lagi. Dia jadi kokoh. Seperti itu keimanan. Jadi kita optimis, tapi tatkala terkena musibah, tetap ini pelajaran dari Allah agar aku jadi lebih baik. Kemudian yang keempat, membuat perencanaan. Planning adalah awal langkah kesuksesan. Walaupun planning itu mengambil waktu, kadang-kala kan ada orang, udahlah nggak usah banyak-banyak rencana, langsung aja jalan. Jangan. Ada perencanaan. Perencanaan itu, kalau mengambil 10% dari waktu hidup kita, perencanaan itu, tapi dia sebenarnya mengembalikan buat kita waktu 100%. Atau bahkan 1000%. Karena dengan rencana, kita bisa menempuh jalan yang jauh dengan lebih cepat. Dengan perencanaan itu, kita akan lebih berhati-hati. Orang yang bangun rumah tanpa perencanaan, kita lihat. Mungkin cepat selesai. Tapi nanti dia bongkar ini. Oh ternyata nggak pas jendelanya di sini. Dibongkar yang sini. Nanti kamar mandinya, aduh ini kekecilin kamar mandinya. Dibesarin lagi. Terus kamar tidurnya, oh kamar tidurnya kok kayak gini ya. Ini kayaknya kurang lebar. Dilebarin lagi. Pagernya aku nggak suka yang kayak gini. Bongkar lagi. Rusak akhirnya tanpa perencanaan. Memang cepat selesai. Ketika engkau merencanakan, mungkin kau perlu waktu 3-4 hari merencanakan bikin rumah. Atau sebulan, atau 2 bulan. Tapi ketika engkau mulai bangun, selesai tanpa bongkar-bongkar lagi. Begitulah perencanaan yang harus kita lakukan. Tapi karena kita ini sudah berumur jemaah, sebenarnya kita ini sedang menjalani rencana kita yang dulu. Maka kita perlu muhasabah. Sebelum melanjutkan. Kalau tadi orang bangun rumah, kita kan perjalanan kita menuju kepada kematian nih. Kita nggak tahu kapan kematian tiba. Tapi yang jelas kita punya rencana kawin, alhamdulillah udah kawin. Kita kepingin punya anak
8, alhamdulillah sudah 6 umpamanya anaknya. Kita ingin punya istri 3, alhamdulillah sampai sekarang baru 2 istrinya. Ada rencana-rencana orang dalam kehidupan ini yang dia rencanakan. Haibati fillah. Tapi kebanyakan kita buat rencana itu untuk urusan perut kita dan yang di bawah perut kita. Apakah kita punya perencanaan untuk masuk surga Allah? Kita mau di tingkat berapa? Orang itu kalau mau ke hotel yang mewah, dia mau melakukan perjalanan, dikatakan mau kemana nih dari Jakarta? Insya Allah kita mau ke puncak. Mau kemana di puncak itu? Kalau nggak punya rencana, sampai puncak datang ke tempat ini, oh full. Ke tempat ini full, semuanya full. Akhirnya balik. Karena dia nggak punya rencana. Tapi orang yang punya rencana, dia udah jelas sudah. Oh nanti ke tempat ini. Kita berhenti di rest area. Ya setengah jam lalu kita lanjutkan perjalanan. Kita udah booking tempat di sana. Udah selesai, tempatnya udah siap. Ini perencanaan yang perlu dipikirkan. Urusan dunia ya semua sudah merencanakan. Tapi urusan akhirat kita. Apa yang kita rencanakan? Haibati fillah. Allah Azza wa Jalla pernah menegur para sahabat Nabi. Mereka orang-orang pilihan. Teguran ini ada yang mengatakan 4 tahun setelah turunnya Al-Quran. Atau teguran ini ya 13 tahun setelah turunnya Al-Quran Karim. Di surat Al-Hadid ayat 16. Surat Al-Hadid ayat 16. Silahkan dibaca. Silakan Saudara Harven. Surat Al-Hadid, surat nomor 57, ayat 16. Naam, tafadhal. Wala takunu kallazi Surat Al-Hadid 16. ayat 16. Ahi Harven, itu ayatnya ada di screen, baca dari screen aja, tafadhol. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillahi wa ma nazzala minal haq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhu fasiqun. Belumlah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Masya Allah. Barakallahu fikum. Allah menegur orang-orang yang beriman. Apa belum tiba saatnya? Udah umur berapa? Sudah umur berapa engkau sekarang? Apa belum tiba saatnya untuk tunduk kepada Allah? Mengingat Allah. Mengikuti kebenaran. Atau masih nunggu lagi? Nanti. Maka kalau bicara resolusi, sekarang kita rencanakan. Kita rencanakan tobat. Ya mulai sekarang tobat kita. Jangan sampai seperti ahlul kitab yang menunda-nunda kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla sehingga hati mereka keras. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ya, buat perencanaan. Rencana menghafal Al-Quran Al-Karim. Kan teman-teman ini, abang-abang dan kakak-kakak ini kan
lulusan SMA Islam. Coba, punya nggak rencana nanti insya Allah aku umur 50 tahun hafal 50 surat. Rencana. Aduh, nggak mungkin, sulit, berat. Karena aku nggak punya rencana. Dan memang nggak punya rencana untuk menghafal Al-Quranul Karim. Apa nggak bisa tiap tahun satu surat? Setahun satu surat. Bukan Al-Baqarah kita bicarakan. Al-Baqarah pun mungkin satu tahun orang menghafalnya. Tapi ini coba dimulai dari belakang. Dari Juz Amma. Juz Amma itu 37 surat. Lanjut nanti Juz Tabarok. Sampai umur 50 tahun. Masya Allah. Itu kalau direncanakan, insya Allah bisa. Tapi nggak punya rencana gitu. Di kota Madinah, ada seorang wanita yang sudah tua. Dia umur 60 tahun. Dia udah pensiun kerja kalau nggak salah. Dia sadar, dia harus lebih baik. Akhirnya dia bertekad untuk menghafal Al-Quran Al-Karim. Dia masuk ke rumah tahfidz. Ya dekat kampung dia di kota Madinah. Dia ke rumah tahfidz. 3 tahun hafal Quran. Umur 60 tahun. Kenapa? Karena dia punya rencana. Kita punya rencana nggak untuk sholat kita? Aneh ini sholat Ustaz. Dari dulu ya kayak gini. Nggak pernah khusyuk. Coba sekarang dipikirkan. Masa mau kayak gitu terus? Karena ada orang kata Nabi SAW, Innar rajula la yusalli salata sittina sanah walam tuqbal lahu salah. Ada orang yang salat selama 60 tahun, satu pun salatnya nggak ada yang diterima. Kita pernah nggak kepikiran dengan salat kita? Sejak tahun 88 sampai sekarang. Bukan tahun lalu. Ini orang 60 tahun salat. Mungkin karena dia nggak pernah melakukan resolusi terhadap ibadah dia. Dia pokoknya ibadah. Udahlah yang penting anak ibadah. Yang penting anak Islam. Islam kayak apa? Jangan Islam yang neko-neko. Islam yang biasa-biasa aja. Di sini kita dituntut untuk belajar. Ketika kita melakukan resolusi, kita membuat perencanaan tentang sholat kita. Anak takut ya, anak udah haji Ustaz, anak udah umroh. Tapi kayaknya waktu itu ngawur anak hajinya Ustaz. Anak waktu SMA puasa, tapi sering bolong Ustaz. Sholat juga bolong. Ya sekarang direncanakan untuk jadi lebih baik. Sholatnya bukan hanya sekedar sholat. Yang penting sholat, banyak orang sholat gak diterima, bahkan masuk neraka dengan sholat. Baca Quran direncanakan, tahun ini aku ingin, bukan bicara tahun ini ya. Insya Allah Anda tiap hari akan baca Al-Quran. Ya, mungkin 2 lembar. Kalau 2 lembar, insya Allah setahun hatam. Ya. Kenapa Anda katakan cuma 2 lembar? Karena ada orang yang sampai umur 50 tahun belum hatam Al-Quran. Artinya juga gak pernah faham. Padahal titel dia jangan ditanya. Dia orang sukses, orang terhormat. Tapi dengan Al-Quranul Karim dia menjauh. Padahal inilah yang akan memberikan syafaat kepadamu pada hari kiamat nanti. Kedudukan seorang di surga ikut hafalan Quran dia. Yuqalu li sahibil Quran. Orang yang menghafal Al-Quran akan dikatakan kepada dia, Iqra wartaqi. Engkau bacalah dan engkau akan naik derajatmu. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Dan bacalah sebagaimana kau mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kedudukanmu di akhir ayat yang kau baca. Baik, kita udah hafal, udah baca Quran, tapi mungkin belum baik bacaan kita. Dulu anak panggil guru itu dulu ya waktu SMA. Setelah itu udah gak pernah ngaji sama guru. Jadi sejak tahun 88 sampai ya kalau kita bicara Masehi. Sekarang nih 2021. Hijriahnya 1442 Hijriah. Sejak lulus SMA sampai sekarang gak pernah nyetorkan bacaannya kepada seorang guru. Sehingga guru punya gak kita rencana untuk itu?
Atau kita sudah mencukupkan diri? Yang kelima, setelah rencana perlu ada kesungguhan. Rencana dibangun di atas ilmu, belajar, sehingga kita rencananya benar tuh. Kalau rencana doang, ilmu doang, wawasan doang, kajian doang, tapi nggak diamalin, apa gunanya? Maka yang kelima, perlu kesungguhan dalam menjalankan kebenaran ini. Orang jadi benar tuh sulit. Setan nggak akan pernah ridho kalau kita benar. Kawan-kawan buruk juga nggak suka kalau kita jadi orang alim. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa kesempurnaan orang itu dengan dua hal. Yang pertama dengan ilmu. Yang dengannya dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang kurang dan mana yang sempurna. Yang kedua adalah kemauan dan tekad yang kuat. Yang dengannya dia mengamalkan ilmu tersebut. Nabi SAW pernah berpesan kepada Shaddad bin Aus. Nabi mengatakan kepada Shaddad bin Aus, "Ya Shaddad ibn Aus, wahai Shaddad ibn Aus, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahab wal fiddah." Kalau engkau melihat manusia itu sibuk menimbun emas dan perak, fakniz anta haula'il kalimat, maka engkau kumpulkan kalimat-kalimat. Diajarin doa sama Nabi SAW. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Allahumma inni as'aluka tsabat fil amr. Ketetapan, keteguhan dalam urusan ini. Dan kemauan yang kuat di atas petunjuk. Minta. Wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Dan aku memohon kepadamu segala hal yang mendatangkan rahmatmu, yang mendatangkan ampunanmu. Wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan. Aku meminta kepadamu hati yang selamat dari berbagai penyakit. Dan lisan yang jujur. Yang benar kalau ngomong. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam. Aku memohon kepadamu segala kebaikan yang kau ketahui dan berlindung dari segala keburukan yang engkau ketahui, ya Allah. Dan sebelum itu dikatakan wa as'aluka syukra nikmatik wa husna ibadatik. Aku minta supaya bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan, ya Allah, agar bisa beribadah yang baik. Maka perlu kita punya kemauan. Kemudian yang keenam, manfaatkan waktu yang tersisa. Waktu kita nggak lama, yang sudah 50 tahun udah selesai tuh, nggak bakal balik. Masa muda itu nggak akan balik. Mungkin banyak dosa kita di masa muda. Dan kita akan ditanya secara khusus tentang masa mudamu. Dibuat untuk apa? Kalau orang sudah tua renta, dia dekat sama masjid, dia memakmurkan masjid, dia pensiun, jadi takmir masjid, jadi DKM masjid, wajar dia. Tapi akan ada pertanyaan tentang masa muda, karena itu masa yang paling produktif buat manusia. Digunakan buat apa? Makanya Allah bertanya kepada penghuni neraka nantinya. Ketika mereka minta dikeluarkan. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka teriak-teriak minta dikeluarkan dari api neraka. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum. Bukankah kita sudah panjangkan umur kalian? Kita sudah berikan waktu kepada kalian. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Mereka teriak-teriak minta kepada Allah supaya dikembalikan kepada dunia. Allah katakan udah dikasih umur buat kalian. Tapi nggak ada yang ingat kecuali yang mau ingat. Waja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan kepada kalian. Para nabi diutus. Pewaris nabi menyampaikan uban tumbuh. Uban ini termasuk peringatan. Tapi kita nggak sadar-sadar. Sekarang waktunya, manfaatkan waktu. Kita akan ditanya tentang umur kita, jemaah. Sedangkan penghuni surga, Allah puji mereka, dikatakan kepada mereka, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kalian silahkan makan, kalian silahkan minum. Nikmatin kehidupan ini. Karena apa yang kalian manfaatkan dari waktu-waktu yang berlalu dulu. Jamaah rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Kalian manfaatkan yang 5 sebelum datang 5 yang lainnya.
Yang pertama beliau mengatakan syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum engkau tua. Ya kayaknya semua udah pada tua. Wa sihhataka qabla saqamik, sehatmu sebelum engkau sakit. Ya, dulu waktu muda kita bisa mendaki gunung, kita bisa berenang, kita bisa kemana-mana, main bola 1 jam. Sekarang udah sulit, nggak kuat. Tapi dulu waktu kita muda, kita nggak pernah sholat malam 1 jam, main bola 1 jam. Sholat malam nggak pernah 1 jam. Bahkan mungkin nggak sholat malam. Ketika tua mau sholat malam udah sakit-sakitan kakinya. Dulu ketika muda Masya Allah bisa berangkat kemana-mana. Tua mau berangkat ke masjid, mau kajian nggak bisa nekuk lututnya. Harus bawa kursi duduk di masjid. Maka kata Nabi, sihataka qabla saqamik, sehatmu sebelum kau sakit. Wa ghinaka qabla faqr, kayamu sebelum kau miskin. Wa faraghaka qabla syughlik, masa kosongmu, masa luangmu sebelum sibuk. Wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum kau mati. Kemudian yang ketujuh, terus produktif. Jangan pernah mengatakan aku sudah tua. Kalau orang sibuk, orang tua nih tetap cari dunia. Jadi kata Nabi SAW, yahrumu ibnu Adam, anak Adam itu jadi tua. Rambutnya berubah, tulangnya jadi lemah, ya kakinya sakit-sakitan. Wa yabqa lithnan. Tapi ada 2 hal yang tetap ada di dirinya. Tetap muda. Al-hirs wal amal. Ambisi dan angan-angan. Sekarang bagaimana ambisi dan angan-angan itu untuk akhirat? Dunia kita cari, tapi tetap produktif untuk urusan akhirat kita. Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, in qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasila, apabila terjadi kiamat, sangkakala ditiupkan, mulai bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung meletus, wa biyadi ahadikum fasilah, dan di tangan salah seorang kalian ada tunas pohon kurma. Fa in istata'a an la taqum hatta yaghrisa falyaf'al. Kalau bisa sebelum kiamat terjadi dia bisa menancapkan itu tunas kurma, lakukan dia. Walaupun dia tahu akan hancur, nggak ada masalah. Kayak itulah orang-orang tua. Dia tetap produktif. Seperti cerita dulu, kita dapat cerita ada seorang kakek yang nanam pohon mangga. Ditanya sama cucunya, kakek kan udah tua, ini kapan buah kakek? Iya, kakek udah tua, kakek nanam ini buat kalian. Agar kalian dapat menikmatinya nanti. Sebagian kakek menikmatin tanaman kakek yang dulunya. Tetap produktif untuk jadi orang baik, memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Karena dengan bertambahnya umur, biasanya orang itu tambah bijak. Itu yang perlu dilakukan. Dan yang terakhir, doa. Ada doa. Ya kita semua berdoa, tapi kadang-kala tadi doanya itu isinya perut dan yang di bawah perut. Hanya itu saja. Urusan dunia. Allah menyebutkan di surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini doa orang yang umur 40 tahun. Udah lewat 40 tahun tuh Masya Allah. Kita baca nggak doa ini? Silahkan dibaca. Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf 15. Nah. Surat 46 ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi wa wassaynal insani biwalidayhi ihsana wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu wa wassaynal
hatta iza balagho asyuddahu wa balagho arba'ina sanatan Arba'ina sanatan. Jangan disambung. Arba'ina sanatan. arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni ashkura ni'matallati an'amta alayya an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tarodohu wa uslih Wa aslih. dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni muslimin. Nah, artinya dan kami perintahkan Ada di screen Ahi. dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu dan bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu dan bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." barakallahu fikum. Naam jamaah. Inilah doanya. Berdoa agar dibantu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Kita walaupun sudah tua, kalau bapak ibu kita masih hidup, pangkat kita tetap anak. Kemudian berdoa juga memohon kepada Allah agar dibantu untuk beramal soleh yang diridhoin Allah. Tadi jangan sampai beramal puluhan tahun nggak diterima. Kemudian minta diperbaiki anak keturunan kita. Biasanya udah punya anak nih, anak orang-orang yang umur 40 tahun nih. Kemudian bertobat. Maka di sini kita perlu memperbanyak istighfar ketika usia semakin senja. Ketika semakin banyak nikmat yang Allah berikan. Tapi kita tidak mampu untuk mensyukurinya dengan baik. Bertobatlah kepada Allah, perbanyak istighfar. Bagaimana Nabi SAW di akhir hayatnya turun kepada beliau firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Beliau diperintahkan untuk istighfar, untuk bertobat. Sehingga yang paling banyak dibaca Nabi ketika ruku dan sujud setelah turun ayat ini, beliau lebih sering membaca subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin tidak semuanya bisa kita bacakan. Boleh saya bacakan aja Ustaz ya? Tafadhol Bang, ya dibacain. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, apakah boleh kita mengeluh kepada manusia perihal masa-masa sulit? Naam. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Pernah datang seorang mengeluh kepada satu alim ulama. Iya, dia menyebutkan tentang kondisi dia.
Lalu apa kata alim ulama ini? Dia mengatakan tashku man yarhamuka ila man la yarhamu. Engkau mengadukan yang sangat pengasih kepadamu. Engkau mengadukan Allah Azza wa Jalla kepada makhluk yang tidak menyayangimu. Jadi kadangkala yang menyebabkan manusia mengeluh, dia lupa sama nikmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga seakan-akan hidupnya sulit, berat ya. Sama Allah dia nggak ngadu. Sama manusia dia ngadu. Kadangkala dia melakukan itu karena berharap kasih sayang manusia. Kenapa dia nggak ngadu sama Allah Azza wa Jalla? Boleh kita mengadu kepada seseorang untuk meminta solusi. Tapi bukan mengadukan Allah Azza wa Jalla. Karena semua kebaikan itu dari Allah dan keburukan dari kita. Maka kita mengadu dengan mengeluh dengan harapan dikasih solusi agar kita bisa lebih baik. Pernah ada lagi seorang yang mengadu kepada alim ulama tentang kesulitan ekonomi. Iya. Kemudian alim ulama ini mengatakan, engkau mau kedua matamu diganti uang. Anggap sebesar 1 miliar. Atau 2 miliar. Kedua matamu diambil dikasih 10 miliar. Engkau mau jantungmu diganti. Engkau mau limpamu, pendengaranmu, lisanmu diambil kemudian kau kasih duit. Lisannya dipotong dikasih duit sebanyak 10 miliar. Engkau mau? Kata dia enggak. Subhanallah, engkau memberikan segala-galanya kepadamu. Lalu engkau masih mengeluh. Seakan-akan orang yang paling susah hidupnya. Maka ketika orang mengeluh dengan harapan dapat solusi ya, bukan sekedar berharap kasih sayang dari manusia, nggak ada masalah. Mungkin dia dikasih tahu lakukan ini dan itu. Tapi kalau mengeluhkan Allah seakan-akan Allah menzalimi kita dengan kesulitan yang ditimpa oleh kita, maka nggak boleh. Yakub alaihissalam kehilangan putranya Yusuf. Apa kata beliau? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengeluhkan kesedihanku, perasaanku ini hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam bissawab. Fadal Ustaz. Ada pertanyaan lagi. Bismillah, izin bertanya. Jadi kalau kita mesti belajar dari mana Ustaz? Jika umur sudah mulai tua begini, sedangkan kami belum beramal soleh. Jazakillah khairan katsira. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Kalau kita bicara dari mana kita mulai belajar sekarang? Kalau memang mau belajar. Mungkin secara ilmu dunia udah cukup. Bahkan gelar-gelar dia dapatkan. Dengan gelar itu jabatan dia naik terus. Tapi tentang urusan agama dia nggak ngerti. Yang pertama harus dipelajari adalah 3 pertanyaan di kuburan itu. Pelajari. Kita akan ditanya man Rabbuk. Siapa Rabbuk? Kalau sekedar nama, ya semua orang bisa dikasih tahu Allah. Tapi yakinkah kita sama Allah SWT? Apa enggak? Agar kita yakin sama Allah Azza wa Jalla, di sini perlu belajar. Dari mana kita tahu Allah itu ada? Dari mana kita tahu Allah itu pengasih dan penyayang? Dari mana kita tahu Allah itu akan membangkitkan kita nantinya? Perlu belajar tentang Allah. Apakah ibadah kita ini sudah kita berikan kepada Allah atau ternyata kita berikan kepada selain Allah? Apa hak-hak Allah dan kewajiban kita? Yang kedua, belajar tentang agama kita. Pelajari itu rukun Islam. Pelajari rukun iman. Yang mungkin selama ini kita ya belajar dulu waktu SD, SMP, SMA. Setelah itu nggak pernah belajar lagi. Pelajari tentang hal itu. Yang ketiga, pelajari tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka insya Allah cukup waktu kita untuk mempelajari 3 hal ini. Kalau nggak sulit ya, berbeda dengan belajar ilmu-ilmu umum ya. Kalau kita lihat ilmu-ilmu umum ini kan kadang-kala ada orang, aduh aku nggak bisa masuk ke kimia, berat buat aku ya. Ada lagi yang mengatakan fisika, aduh enggak, aku matematika enggak, sudah aku ambil ilmu-ilmu yang ringan buat dia. Untuk urusan dunia naam, ada yang nggak bisa dicapai oleh manusia. Tapi untuk urusan agama semuanya bisa. Semuanya. Bisa mempelajari tentang Allah,
tentang agamanya, tentang Rasulnya, yang dia perlukan. Sholat, umpamanya tadi bicara sholat. Engkau udah benar nggak sholat? Selama ini udah benar apa belum? Wallahu a'lam. Ya belajar kalau kayak gitu. Bicara zakat, anak udah keluarin bener nggak zakat anak ya? Kadang-kala ada orang yang mengeluarkan zakat tuh dari keuntungan doang. Dia punya usaha, Masya Allah tahun ini untung 1M, dia keluarkan 25 juta dari 1M. Tapi dari uang modal dia dan simpanan dia nggak dikeluarkan zakat. Itu yang perlu dipelajari. Kemudian banyak-banyak istighfar. Sekarang ini di masa tua banyak-banyak istighfar. Kalau bicara amalan, dia dari yang wajib-wajib dulu. Sempurnakan dulu yang wajib. Lalu tambahkan yang sunnah-sunnah. Insya Allah dengan cara seperti itu, Allah akan meridhain kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustadz, tadi ada lanjutan dari pertanyaan yang soal belajar dari mana. Siap. Mungkin dia tanya ada recommended buku atau buat belajarnya. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Yang pertama, ada buku yang berkaitan dengan tafsir Ibnu Katsir. Anda anjurkan untuk mempelajari tafsir Ibnu Katsir. Yang tafsir ini juz amma doang. Coba beli yang juz amma aja. Untuk mendalami tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agama kita. Juz amma itu Anda rasa cukup. Baru nanti berpindah lagi. Adapun berkaitan dengan buku, ada buku 3 prinsip utama. Ini berkaitan dengan tadi, menjawab 3 pertanyaan tadi. 3 prinsip utama yang sudah disyarah sama Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Itu insya Allah menjadi modal kita untuk mempelajari agama kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah Ustadz. Mungkin ini saya ada pertanyaan sedikit. Bagaimana caranya agar kita bisa terus produktif untuk menjadi orang baik? Karena kadang-kadang kita nggak bisa lihat terlalu jauh saat kita nggak bisa memprediksi. Ya tadi kan mungkin cerita yang orang tua itu dia menanam untuk anak cucunya. Tapi kadang-kadang kita juga banyak godaan nih, ini kebutuhan yang saat ini justru lebih berat. Mungkin kita lebih lebih banyak menggunakan untuk kebutuhan-kebutuhan sekarang daripada kita untuk produktif ke depannya. Masya Allah. Naam jamaah. Iya. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Nabi mengatakan al-kayyis man dana nafsahu wa lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, dia tahu dengan skala prioritas mana yang harus diutamakan. Kalau kebutuhan ini kebutuhan selesai ya. Selesai nggak akan Anda bawa mati. Kadang-kala orang kalau bicara kebutuhan rumahnya, memperluas rumahnya, boleh. Renovasi rumahnya boleh. Tapi sebelum engkau merenovasi rumah, mungkin kau berpikir gimana Anda punya rumah di surga dulu. Merenovasi rumah Allah Azza wa Jalla. Nanti aku mati semua, aku akan tinggal. Tapi bagaimana istri ketika anak-anakku meninggalkanku? Di situ aku ada yang mendampingi, ada yang menemani. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang menghitung-hitung kesiapan dia dan beramal untuk yang setelah kematian. Wal ajiz, adapun orang yang lemah, orang yang bodoh, siapa dia? Man atba'a nafsahu hawaha. Yang dia mengikuti keinginan-keinginan jiwanya. Dan berangan-angan, oh nanti. Ahibati fillah. Keinginan dan kebutuhan itu berbeda. Keinginan manusia nggak ada batasnya. Tapi kebutuhan itu terbatas. Kalau bicara kebutuhan sama rumah, seperti apa sih? Ya, Anda butuh rumah yang tidak terkena hujan, yang tidak terkena panas, yang Anda bisa nyaman di dalamnya. Selesai, itu kebutuhan.
Tapi kalau keinginan, Masya Allah, kepingin yang modelnya kayak gini, kepingin modelnya kayak ini keinginan. Maka kalau tadi ditanyakan, sedangkan kita punya kebutuhan. Kalau bicara kebutuhan silahkan dipenuhi. Tapi kalau keinginan, hati-hati. Orang itu sudah punya baju warna coklat. Kalau kebutuhan orang dengan pakaian berapa? 2. 1 dipakai, 1 buat gantinya. Itu kalau kebutuhan. Kebutuhan sama sepatu, oke lah 2 juga. 1 dicuci, 1 dipakai. Tapi kalau keinginan, nggak ada batasnya. Emak-emak punya baju warna coklat, kepingin warna hitam. Udah punya warna hitam, kepingin liris-liris. Udah punya liris, kepingin. Jadi kalau bicara produktif untuk masa depan tadi, yang menyebabkan kita produktif, tatkala kita tahu kita akan meninggal dunia. Kita akan meninggalkan segala-galanya. Kemudian dia mulai mencatat tentang apa yang lebih dia butuhkan sebenarnya. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, yaqulu ibnu Adam mali. Anaknya Adam ini mengatakan, hartaku, ini milikku. Kita suka dengan kayak gitu. Ini milikku, ini mobilku, ini rumahku, ini bajuku, ini kebunku, ini perusahaanku. Apa kata Nabi SAW? Walaysa min malik, wahai anak Adam, engkau tahu mana yang milikmu. Ma akalta fa'afnet, yang engkau makan kemudian keluar jadi kotoran. Itu milikmu. Yang engkau pakai kemudian dia jadi usang. Dan kemudian yang engkau sodakohkan kemudian engkau simpan. Jadi keimanan dengan hari akhir itu yang menyebabkan orang jadi produktif untuk hari kemudian. Makanya kenapa pegawai negeri itu kok rame yang daftar untuk jadi PNS? Karena di situ ada jaminan masa tua. Ada pensiun, ada ini itu. Orang cerdas itu yang mikirkan nanti tua gimana aku. Iya, yang lebih cerdas lagi yang memikirkan setelah aku mati bagaimana aku nantinya. Jadi jangan akhirnya kita mencampur antara kebutuhan dengan keinginan. Karena keinginan nggak ada batasnya, tapi kebutuhan terbatas sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Mengenai optimistis tadi itu Ustaz, mohon bimbingannya agar kita di masa pandemi seperti ini kita agar dapat terus bertahan dalam hidupnya maupun imannya, bahkan meningkatkan iman tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Falyadhunna bi ma syaa. Hendaklah dia berprasangka semau dia. Maka kita dituntut untuk berbaik sangka sama Allah SWT. Kalau bicara pandemi ini, kenapa sih Allah kasih pandemi? Subhanallah. Allah memberikan musibah itu untuk menghapuskan dosa. Allah memberikan bala itu untuk mengangkat derajat. Allah menjadikan semua penyakit, petaka yang terjadi di muka bumi agar kita sadar bahwa kita nggak lama hidup di dunia ini. Agar kita tidak terpedaya dengan dunia. Kenapa? Kayak gini nih dunia. Terus kita mau ke surga insya Allah. Kita mau meninggalkan orang tua kita udah mati. Tuh fulan mati. Hari ini 20 orang mati. Kemarin yang mati 30 orang. Kemarin seperti itu sebenarnya. Jadi ada benar-benar pelajaran dari Allah SWT. Allah itu memberikan musibah untuk memberikan karunia-Nya kepada kita. Berapa banyak di antara kita yang amalannya nggak cukup, jamaah. Berapa banyak yang banyak berbuat dosa. Dengan pandemi ini satu persatu dosanya dibersihkan. Apakah kita nggak berbaik sangka sama Allah dengan apa yang terjadi ini? Kalau bicara kesulitan ekonomi, bentar lagi pergi itu kesulitan. Engkau berapa lama terkena COVID-19 ini? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Baru setahun. Berapa lama engkau hidup senang? Berapa lama engkau bisa berlibur kemana saja? Banyak orang mengatakan, aduh gak bisa liburan sekarang ini itu. Berapa lama? Baru tahun ini, baru 2 tahun. Sebelumnya, engkau kemana-mana. COVID-19 mengajarkan kepada kita untuk kita di rumah saja. Mengajarkan kepada kita agar kita yakin rizki itu bukan dari kantor kita.
Berapa banyak orang yang di PHK tapi tetap hidup. Agar nggak ada lagi orang yang bergantung kepada perusahaan dia, bergantung kepada pekerjaannya, tapi bergantung sama Allah. Ini semuanya sebab. Allah berikan varian-varian baru di COVID-19 agar manusia sadar. Engkau mau usaha bagaimanapun, engkau harus ingat kepada Sang Pencipta. Bahwasanya Allah bisa menjadikan ini penyakit diangkat hanya dengan ucapan kun, selesai. Tapi Allah juga bisa menjadikan penyakit itu bisa terus berkembang. Dan engkau akan terus memikirkan vaksin baru lagi. Jadi sebenarnya Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bahkan dalam musibah yang Allah turunkan, di situ ada kasih sayang Allah. Dihapuskannya dosa, diangkatnya derajat, disadarkannya manusia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Mungkin sedikit karena waktu sudah hampir habis, mungkin sedikit saya summary. Resolusi adalah bagian dari rencana hidup yang biasanya kita susun. Resolusi dikerap dibuat ketika kita mulai kehidupan baru. Jadi umat Islam harusnya mempunyai kalender tersendiri, tapi kita masih menggunakan kalender Masehi. Padahal Allah sudah menetapkan kalender umat Islam mulai dari Muharram diakhiri dengan Zulhijjah. At-Taubah ayat 36, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, waktu dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangnya kaum musyrikin, sebagian mereka pun memerangi kamu semua. Dan ketahuilah Allah beserta orang-orang yang takwa. Allah mengatakan, jangan menzolimi kalian dalam 4 bulan, yaitu Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Persiapan dalam melakukan resolusi, itu mengambil ibroh dari pelajaran yang sudah lalu. Tidak ada zaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari sebelumnya, sampai kalian menjumpai Rabb kalian. Yang ketiga, Muslim harus tetap optimis, berbaik sangka terhadap Allah, keyakinan akan adanya kebaikan sesudah kesusahan. Yang keempat, membuat perencanaan sebagai dasarnya sebuah kesusahan. Yang kelima, kita harus selalu punya kesungguhan. Yang keenam, kita manfaatkan waktu yang tersisa, yaitu 5 sebelum 5, masa muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum fakir, masa luang sebelum masa sibuk, dan hidup sebelum mati. Yang ketujuh, terus untuk produktif, menjadi orang baik. Dan yang kedelapan, jangan lupa terus tetap berdoa. Ustadz, mungkin kita segera mengakhiri acara kita, tapi sebelumnya mohon bisa pimpin doa Ustadz untuk kita semua. Nah, barakallahu fikum. Ada beberapa, mohon maaf, ada beberapa teman kita yang saat ini sedang sakit, baik teman kita maupun keluarga-keluarga mereka, seperti anaknya Ririn, teman kami Julius juga dan istrinya, anaknya. Kemudian ada teman kami Irma, kemarin juga beberapa hari yang lalu ada beberapa keluarga dari kami yang meninggal, Ustadz. Salah satunya adalah Bapak almarhum Ari Darmawan dan Aldrian, teman kami. Mohon bisa dibantu doa, Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Ada sebuah doa yang kerap kali dibacakan oleh Nabi SAW di majelisnya bersama para sahabatnya. Beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزلازل والمحن
Allahumma innaka amartana bid-du'a wa wa'adtana bil-ijabah. Allahumma hadha ad-du'a minka al-ijabah wa hadha al-juhdu 'alaika at-tuklan. Wa subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin. Ana mohon undur diri. Terima kasih banyak kepada semuanya. Ana kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Terima kasih teman-teman dan hadirin di pengajian ini. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdih. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha ilaha illa illa anta. anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.